berita dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya tentang lingkungan sangat ironis sekali terdengar dan disimak dari pedesaan. Beritanya tidak jauh dari pembahasan kualitas udara, polusi, penyakit pernafasan kronis, sampah yang menumpuk, polusi suara, hingga kemacetan yang tidak pernah terurai. Berita paling wajar yang mengabarkan lalu lintas adalah jalanan ramai lancar, namun hindari jalur padat di jam-jam kerja. Artinya kan memang sepadat dan sekompleks itu masalah lingkungan yang dirasakan, namun hal ini tidak pernah disiasati secara serius yang masif, bahkan menjadikannya kondusif. Memang ada beberapa komunitas, instansi, gerakan sosial yang beraksi pada pelestarian lingkungan. Namun jika perusak dan faktor kerusakan lingkungan jauh lebih tinggi, hal ini sudah harus dikembalikan kepada tingkat individu dan bersama secara berturut-turut. Berbicara tentang kerusakan lingkungan karena emisi karbon dioksida, polusi, dan efek rumah kaca, maka sekilas mengingat kembali hasil pertemuan global dalam suatu kerangka pemikiran para pengambil kebijakan, yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1997 untuk mengatasi perubahan iklim. Protokol ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target pengurangan bagi negara-negara maju. Protokol ini juga mencakup mekanisme penyesuaian untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun penting, beberapa negara besar tidak meratifikasi atau proses resmi menyetujui dan mengesahkan suatu perjanjian internasional protokol ini, dan tantangan dalam mencapai target emisi terjadi. Perpanjangan periode komitmen kedua dilakukan hingga tahun 2020, dan bagaimana hasilnya? Rasanya bisa dirasakan bersama ya akhir-akhir ini bahwa suhu selalu naik, lebih sering gerah, pohon-pohon sudah ditebang karena kepentingan pemukiman, namun tidak ada lahan gantinya untuk ditanami. Maka ekologi tidaklah seimbang dengan sirkulasi yang terjadi sebagai timbal balik. Intisari isi dari Protokol Kyoto secara global merangkum beberapa hal. Pertama, target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara aneks 1 ya, sebesar 5,2%. Itu kan di bawah tingkat tahun dasar tahun 1990-an pada periode 2008 sampai 2012. Kemudian melakukan 3 mekanisme fleksibilitas, penerapan bersama, pembangunan bersih, dan perdagangan emisi. Ini kan bermaksud untuk negara aneks 1 ya, untuk memenuhi target emisi melalui target proyek di negara lain atau perdagangan kredit emisi. Kemudian Protokol Kyoto tidak mengharuskan negara-negara berkembang mengurangi emisi secara langsung. Bisa diingat ya. Namun berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih untuk proyek pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Protokol Kyoto memiliki mekanisme penyesuaian untuk membantu negara-negara rentan terhadap perubahan iklim yang menghadapi dampak negatif melalui transfer teknologi, bantuan keuangan, dan peningkatan kapasitas. Protokol Kyoto menerapkan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang ketat untuk memastikan negara-negara aneks 1 ini memenuhi komitmen pengurangan emisi, serta negara tersebut harus melaporkan berkala tentang emisi gas rumah kaca dan tindakan pengurangan harus disampaikan. Pada akhirnya, negara-negara ini pun tidak bisa menanggulangi perubahan iklim secara komprehensif. Jadi, kelanjutannya ada pada Paris Agreement yang melibatkan seluruh negara. Sumber diambil dari UNFCCC. Negara-negara Annex 1 atau Annex 1 itu negara-negara inilah menurut Protokol Kyoto yang sering mengeluarkan emisi tinggi nih di dunia. Pertama ada Australia, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Yunani, Jepang, Lithuania, Monaco, Norwegia, Romania, Slovenia, Swiss, Austria, Kroasia, Estonia, Prancis, Irlandia, Latvia, Luxembourg, Belanda, Polandia, Rusia, Spanyol, Ukraina, Belgia, Ceko, Uni Eropa, Jerman, Italia, Liechtenstein, Malta, Selandia Baru, Portugal, Slovakia, Swedia, bahkan Inggris. Jadi Indonesia itu gimana?
Sedangkan efek rumah kaca sendiri adalah peningkatan suhu di permukaan bumi akibat penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Jadi gas-gas tersebut seperti CO2 ya atau karbon dioksida dan CH4 itu kan metana menahan panas dari sinar matahari di atmosfer, menyebabkan pemanasan global. Nah, efek ini dapat mengakibatkan perubahan iklim, peningkatan suhu global, pencairan es, naiknya permukaan air laut, dan gangguan lingkungan yang memang serius. Peningkatan kadar CO2 dan CH4 ini di atmosfer disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian, limbah, dan industri yang merupakan penyebab utama. Penggunaan energi fosil itu dihasilkan atau menghasilkan emisi CO2. Sedangkan deforestasi itu mengurangi kemampuan penyerapan karbon oleh pohon. Aktivitas pertanian, misalkan terutama peternakan, menghasilkan emisi CH4 atau metana. Itu kan melalui pencernaan hewan dan pengelolaan limbah. Industri dan pengolahan limbah juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Penyebab ini mengurangi bahkan mempengaruhi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Jika membaca buku Kompost, The Natural Way to Make Food for Your Garden, yang ditulis oleh seorang ekologis Ken Thompson, mengompos memiliki banyak manfaat yang dapat melindungi lingkungan dari kerusakan limbah dan eksploitasi gambut. Gambut di sini adalah lapisan bahan organik yang terbentuk dari tumbuhan yang terurai di lingkungan yang lembab dan tidak teroksigenasi. Daur ulang limbah rumah tangga dapat mengurangi penggunaan lahan dan meminimalkan limbah yang dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Para tukang kebun bisa membuat kompos dengan limbah mereka sendiri, menghemat uang, dan menggantikan penggunaan gambut dalam produk tanah dan pupuk. Dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam mengompos, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menciptakan keberlanjutan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Limbah organik dan pembakaran limbah itu menyebabkan polusi dan efek rumah kaca. Kompos mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida dengan mengembalikan materi organik ke tanah. Penggunaan kompos dapat membantu upaya pengurangan emisi karbon dioksida dan mempromosikan keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah organik. Kompos membutuhkan bahan yang tepat, air, kehangatan, dan udara. Mikroorganisme kompos membutuhkan karbohidrat, nitrogen, fosfor, dan memahami dasar-dasar kompos itu penting untuk mempercepat penguraian bahan organik. Penggunaan kompos yang lebih luas oleh petani dan tukang kebun dapat memberikan kontribusi penting terhadap upaya pengurangan emisi karbon dioksida sesuai protokol Kyoto. Hal ini tentunya sudah terbiasa dilakukan oleh para peladang, petani, tukang kebun, bahkan individu di pedesaan yang menggunakan sisa-sisa bahan baku untuk memberikan nutrisi bagi tanah, agar tidak membeli pupuk sintetis dan menggemburkan tanah secara alami, serta mengurangi sampah basah dari sisa-sisa pangan rumah tangga. Mengapa orang desa bisa mudah dengan mengompos? Karena makanan yang dikonsumsi cenderung alami dengan pengolahan sederhana, sehingga minim sampah pangan, bahkan minim kemasan.